Ya bro, kali ini gua tuh akan membahas yang menceritakan tentang yang susu kental dia itu berkualitas bro. Ya kan? Kalau soal kan? Susu berkualitas apa sih yang kental itu yang dimaksud ini kan? Maksud itu yang susu kental yang palak bawah itu bro, yang dia itu kalau muntah kan, menyembur itu putih-putih itu kan? Iya gitu lah bro. Dan dalam cerita ini bro, itu si pemuda ini nggak disebutin namanya bro, makanya gue bingung kan siapa lah disebut budak ini kan. Kampret aja sebut ya bro. Si kampret ini mau bekerja bro di perusahaan apa nama tuh nggak tahu lah kan. Di situ dia mau bekerja kan, dan tiba saatnya untuk diinterview si anak anjing apa nih ya bro. Diinterview kan sama kakak tuh ada yang cantik ya kak kan. Dan juga kata kakak yang duduk di depan dia kan, kata tuh sperma lo itu berkualitas bro. Maksudnya tuh gini bro, kata kakak itu kan susu kental itu berkualitas. Kami sangat mengharapkan bantuan dari anda kan untuk donasi susu kental lo itu yang berkualitas itu kan kepada yang membutuhkan bro. Cuman kata kakak ini bro, katanya tuh dia tuh harus mengeluarkan susu kental dia kan sambil ngocok. Ya kan, iya gitu lah bro, gak apa-apa kan? Ya sambil ngocok dah bro. Tapi susu kental dia itu jangan sampai kena angin bro atau udara kan, karena kalau dia kena angin tuh dia tuh nggak lagi berkualitas bro, menurunkan gizinya, vitamin apanya kan. Nanti kalau sudah agak-agak geli kan atau mau keluar kan, tuh ada botol tuh kan, tancapin aja ke lubang itu kan biar dia menyembur kan, ke dalam botol itu kan. Biar nggak kena angin dak bro. Ya kan? Kata kakak itu bro, bukan kata gua kan. Kata kakak itu yang duduk di depan dia itu Tapi dalam otak pikiran si kampret ini bro, dia tuh nggak mau kan ngocok agak-agak geli dikit kan, tuh tancapin aja ke botol. Tuh nggak mau dia tuh bro. Pikiran dia tuh harus ada cewek kan, diperhatikan langsung kan. Nggak mau dia tuh ngocok kan sambil masukkan botol apa itu kan. Beda dia pikiran dia sama kakak itu kan. Dan si kakak itu menyuruh si kampret ini untuk tanda tangan dak bro, biar setuju kan, sepakat dak bro. Kan. Tapi si kampret ini menolak bro. Kenapa menolak? Ya nggak mau lah bro, masa iya gitu sepakat dak bro, kan nggak sesuai sama pikiran dia kan. Dia maunya tuh harus ada cewek langsung kan. Biar ditembak cus cus, tak lah. Ya, gua setuju sih dia nolak gitu kan. Karena kalau gua jadi dia kan pastilah gua tolak juga dah bro. Emang kenapa sih lo tolak? Resikonya gede bro. Lu tuh nggak tahu aja bro. Tuh makanya kita tuh harus pandai melihat situasi kan. Jangan kita sasaran aja menerima apa tuh kan. Dan ketika si kakak ini mendengar apa kan si kampret ini menolak dah bro, tuh cemas kakak ini bro, panik kan. Karena mencari susu kental yang berkualitas tuh payah cari ya bro. Ibaratnya tuh 1 banding 1000 orang kan. Memang payah cari ya kan. Apa dimakan anak anjing ya bro, kok bisa berkualitas gitu dak bro. Kadang tuh iya namanya kopoy kan. Ya matilah. Dan akhirnya mereka berdua ini sepakat ya bro, si kampret ini tanda tangan kan. Udah sepakat kan. Dan singkat cerita bro, kan si anak anjing dapat pelanggan tuh ya kan. Untuk si cewek ini kan, dia tuh pengen dapat susu kental yang berkualitas dak bro, kan untuk masuk ke dalam perut dia kan. Dan apalagi si cewek ini kan tuh dia tuh untuk pertama kalinya tuh takut dia dak bro. Cemas kan. Mungkin kalau dia nolak dak bro, tuh hilang kesempatan dia dapat susu yang berkualitas kan. Tujuan dia tuh cuman satu bro. Ketika anak ini gede kan, lahir kan gede, tuh bisa dia tuh cari kerja, cari apa kan, untuk rokok, ya untuk kebutuhan dia dak bro, ya kan. Untung dia bro. Tapi kalau soal bapaknya, nggak tahu gak bro, mati lah dia kan. Dan pokoknya di situ gue skip aja dak bro, lu aja nonton lanjutannya ya. Di situ si cewek itu minta ya susu kental kan yang berkualitas. Pokoknya si cewek itu nggak mau dia tuh nyebutin nama dia kan. Kalau gua ya tampar aja, nggak usah dia, pokoknya gua tuh sedih bro, nggak bisa gua lanjutin ceritanya ya. Lu aja ya, nangis nanti bro. Maksud tuh bukan gua nangis, yang kepala bawahnya nangis ya, biasa bro. Iya, thank you, sehat selalu bro.